Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah ya. Dimanapun kalian berada, harapan Pamifta semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 1 pembelajaran 3. Oke, sebelum mulai pembelajaran, siapkan alat tulisnya, buku paketnya, dan jangan lupa berdoa. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau. Oleh karena itu, Indonesia terhampar dari Sabang hingga sampai Merauke. Dari keragaman Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, terdapat beberapa suku budaya, rumah adat, pakaian, hingga makanan. Bahkan alat musik pun berbeda-beda tiap daerahnya. Nah, bagaimana alat musik itu dimainkan? Ada yang dipukul, ditiup, digesek, hingga menghasilkan bunyi. Bagaimana bunyi alat musik tersebut bisa sampai ke telinga kita? Untuk lebih memahami tentang bunyi ataupun sumber bunyi, perhatikanlah video berikut ini. Bunyi merupakan getaran yang merambat melalui media. Bunyi akan terdengar kuat ketika kita berada di dekat sumber bunyi, dan sebaliknya bunyi akan semakin melemah jika kita menjauh dari sumber bunyi. Bunyi atau suara dapat kita dengar apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media penghantar bunyi. Dan yang ketiga, adanya pendengar. Bunyi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, infrasonik, yaitu frekuensi yang paling rendah, berkisar kurang dari 20 getaran per detik. Dan bunyi ini hanya mampu ditangkap oleh ikan paus, jangkrik, dan hewan anjing. Yang kedua yaitu audiosonik, yaitu frekuensi getaran yang berkisar dari 20 sampai 20.000 getaran. Contohnya adalah indera pendengaran manusia. Dan yang terakhir, ketiga, adalah ultrasonik, yaitu merupakan frekuensi bunyi yang paling tinggi, lebih dari 20.000 getaran per detik. Contohnya adalah komunikasi antar hewan seperti lumba-lumba ataupun kelelawar dalam mencari buruannya pada malam hari. Bunyi tidak dapat didengar oleh kita tanpa adanya media, dan bunyi juga dapat kita dengar melalui media perantara, diantaranya melalui udara, benda cair maupun benda padat. Bunyi yang merambat melalui benda cair dan benda padat itu lebih jelas suaranya dibandingkan dengan bunyi yang merambat melalui udara. Oleh karena itu, untuk membuktikan
perbandingan bunyi tersebut melalui perambatan pada ketiganya, maka perhatikan video berikut ini. Membuktikan bahwa suara merambat melalui benda cair. Bahan dan alat yang diperlukan: boneka yang berbunyi jika diremas, kantong plastik, ember plastik yang diisi air, benang. Metode: masukkan boneka plastik ke dalam kantong plastik. Lalu, ikat ujung kantong plastik dengan benang. Masukkan boneka tadi ke dalam air di ember. Remas boneka dan kita dapat mendengar bunyinya samar-samar. Sekarang tempelkan telinga kita di ember. Lalu, remas boneka tersebut. Maka, bunyinya terdengar lebih kencang dan jelas. Kesimpulan, percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Bahan dan alat yang diperlukan: jam meja. Metode: letakkan jam di ujung sebuah meja di ruangan yang sepi. Lalu, kita berdiri di dekat ujung lain dari meja dan coba dengarkan detak jam tersebut. Kita pasti dapat mendengar detak jarum detik karena suara merambat melalui udara. Sekarang tempelkan telinga kita ke ujung meja seperti ini. Maka suara detakan jam terdengar lebih kencang dan jelas. Percobaan ini membuktikan bahwa suara merambat melalui benda padat. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat ditangkap oleh kita dan mudah dipahami. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum.